melakukan roleplay dengan tema ibu nifas yang aslinya tidak lancar sejak 3 hari setelah melahirkan. Saya Nurul Arana Faradina sebagai bidan. Saya Nurul Saputri sebagai ibu nifas. Saya Ibu Jenunggi sebagai suami. Di sebuah ruang tunggu klinik mandiri ada sepasang suami istri dengan menunggu giliran untuk masuk ke ruangan konsultasi bidan. Mereka duduk bersama di kursi dengan raut wajah yang tegang, menunggu dengan gelisah sambil mengobrol pelan satu sama lain. Lalu giliran mereka untuk masuk ke ruangan konsultasi dan mereka melangkah masuk dengan penuh kekhawatiran. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Idan Farhan akan membantu Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu nama Bapak dan Ibu siapa ya? Saya Ibu. Saya Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak, Bu. Jadi Ibu, saya waktu itu anak saya keluar sejak 3 hari setelah saya melahirkan, Bu. Apakah Bu di belakang ini stres? Ibu, saya sama sekali karena saya masih gagal dari seorang ibu. Kami tidak bisa memberikan hasil itu untuk dari saya, Bu. Saya juga merasa terima untuk dari Tentu saja Pak. Pertama, pastikan Ibu Putri mendapatkan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik, serta minum air putih dalam jumlah yang cukup dan makanan yang sehat dan bergizi. Oh, ini Bu, saya sudah mengkonsumsi air putih yang banyak, makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, konsumsi sayur itu dapat mengurangi aksi. Itu sudah disukai itu, Bu. Saya juga memberikan pendidikan kepada guru yang bisa memberikan menuju untuk saya dari guru dan saya juga bisa memastikan untuk memberikan yang saya sediakan. Ya, itu penting ya Pak, untuk selalu memperhatikan istrinya apakah dengan kebutuhan cairannya tercukupi atau tidak. Bagaimana dengan jam istirahat dan tidur Bu Putri, apakah cukup? Saya merasa kelelahan sekali karena itu, Bu, bayi kami tampaknya tidak tidur sepanjang malam. Tampaknya itu dia belum kenyang. Karena itu, Bu, saya merasa kesulitan dalam menyusuinya, Bu. Baik kami mereka dan sesuatu disibukkan dulu apa saja yang bisa kami lakukan. Pasti Pak Edik dan Ibu Putri mengalami tantangan yang besar. Saya memahami kekhawatiran kalian. Baik, rewel dan kesulitan tidur bisa menjadi tantangan besar bagi para orang tua baru. Baik, ada beberapa strategi untuk membantu bayi kalian tidur lebih nyenyak. Pertama, teknik menenangkan bayi. Peganglah bayi kalian dengan lembut dan aman. Lalu, lakukan pijatan ringan pada tubuh bayi dengan gerakan lembut. Ini bisa membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan perasaan nyaman. Lalu, ajak bayi bicara dan menyanyikan bayi. Itu dapat membuat bayi lebih tenang. Setelah itu, bungkus badan bayi menggunakan kain lembut serta aman. Itu dapat memberikan kehangatan untuk si bayi. Setelah itu, mengayuh atau kursi goyang bisa membantu bayi mereka tidur lebih nyenyak. Lalu, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman seperti pencahayaan yang redup, suhu yang nyaman, minim kebisingan, dan tempat tidur yang aman. Lalu untuk mengatur pola tidur bayi harus ditetapkan dengan rutinitas bayi dan perhatikan tanda-tanda mengantuk bayi. Assalamualaikum, kita mencoba saran dari Ibu. Lalu bagaimana, Bu? Kami sudah merasa seperti ini, tapi bayi kami tetap rewel. Apakah karena air asi saya keluar? Ada dulu, ada dulu saya sakit, Bu. Itu kenapa, Bu? Nah, ini tuh ada masalah dengan posisi menyusui ibu. Nah, kita bisa mencoba posisi yang nyaman saat ibu menyusui menurut si bayi. Jadi, ibu tidak lecet.
Untuk posisi, Ibu Putri bisa mencoba posisi bersandar. Jadi, Ibu Putri bisa duduk dengan nyaman, menggunakan bantal untuk mendukung punggung dan lengan Ibu Putri. Lalu, letakkan bayi di pangkuan Ibu Putri dengan kepala, leher, dan badan bayi sejajar. Pastikan bayi mendapatkan cengkraman yang baik pada payudara ibu untuk memastikan ASI keluar dengan lancar. Kalau ibu nanti saya akan coba posisi yang besar Bu. Ya, penting juga untuk ibu menyusui bayi minimal 8-12 kali dalam 24 jam. Semakin sering ibu menyusui, semakin banyak stimulasi yang bisa meningkatkan produksi ASI. Untuk posisi yang lain, ibu bisa mencoba posisi berbaring. Nah, setelah Ibu Putri memberikan ASI untuk si bayi, Pak Erik bisa menggantikan peran Ibu Putri untuk menidurkan si bayi. Jadi, Ibu Putri bisa istirahat juga. Baik, guru boleh kalau sehari-hari terus tersebut bisa membantu Nah, itu penting ya Pak Erik. Dukungan Pak Erik saat ini sangat membantu Ibu Putri untuk menjaga kesehatan mental Ibu Putri. Pak Erik juga bisa memastikan nutrisi Ibu Putri tercukupi ya Pak. saya baik guru apa saja dan sayur yang bisa dimakan oleh istri saya. Ya, sepentingnya Pak, jadi jangan makan sayur aja. Bu Putri juga harus makan makanan yang seimbang seperti karbohidrat kompleks, vitamin, dan lemak sehat. Bisa juga minum minuman susu yang rendah lemak, kacang-kacangan, atau ikan sarden atau salmon ya Pak. Kalau terima kasih banyak Bu Bila, saya masih terbantu sekali atas saran dari Ibu. Ya, ingat ya Bu, untuk menjaga komunikasi terbuka antara Bapak dan Ibu, atau Ibu Putri juga bisa mencari bantuan jika Ibu Putri kewalahan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat membantu Bapak dan Ibu melewati tantangan ini. Apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain? Dimana saya yang menanyakan kepada saya disampaikan. Alhamdulillah kalau sudah dimengerti ya. Jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya yakin Bapak dan Ibu akan melewati tantangan besar ini dan Bapak dan Ibu akan menjadi orang tua yang luar biasa untuk bayinya. Terima kasih banyak Bu Bila, saya merasa terbantu sekali. Iya, sama-sama. Sehat-sehat ya Pak. Kamu dari bayinya. Kan pamit dulu ya. Iya, selamat siang.